Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bersama saya Yogi Deka di sini, dan inilah Flash News tanggal 1 Juli 2025 selengkapnya. Kita mulai dari komoditi emas. Kurs dolar pagi ini ada di 16.225 rupiah, dengan emas ditutup di 3.306 US dollar per troy ounce, dengan emas fisik sekitar 1.725.500 rupiah per gram. Harga emas naik tipis pada hari Senin didorong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat. Para investor kini menanti rilis data ekonomi utama dari Amerika Serikat yang akan keluar akhir pekan ini. Dolar melemah terhadap euro dan franc Swiss seiring kekhawatiran pasar atas membengkaknya defisit pemerintah Amerika Serikat serta potensi kesepakatan dagang dengan negara lain. Di sektor perdagangan, Amerika dan Tiongkok baru saja menyelesaikan sengketa seputar ekspor mineral dan magnet, memicu harapan baru untuk dialog lanjutan antara kedua negara. Kini, perhatian pasar tertuju pada data ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis hari Rabu, serta klaim pengangguran mingguan pada hari Kamis, sebagai penentu arah kebijakan The Fed selanjutnya. Dari segi analisa fundamental menunjukkan kecenderungan turun dengan teknikal konsolidasi bias bearish. Indikator stokastik menunjukkan angka 32 menandakan area netral. Saran perdagangan pagi hari ini, rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak ke area 3.303 US dollar per troy ounce, sell jika harga bergerak ke area 3.309 US dollar per troy ounce. Kita beralih ke ekonomi kalender. Akan ada pidato dari The Fed yang dijadwalkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan ISM Manufacturing PMI yang diprediksikan di 48,8 poin. Lalu JOLTS Job Opening di angka 7,32 juta dan ditutup dengan ISM Manufacturing Price yang diprediksikan di angka 69,6 poin. Baik, kita lanjut ke silver. Silver ditutup di angka 36,9 US dollar per troy ounce, dengan perak murni dihargakan di kisaran 18.800 rupiah per gram. Harga perak naik pada hari Senin. Kenaikan ini dipicu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mengambil sikap yang lebih dovish. Fokus pasar kini tertuju pada data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang akan dirilis dalam waktu dekat. Data ini diharapkan menunjukkan tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja yang dapat memperkuat harapan pemangkasan suku bunga oleh The Fed, mungkin secepatnya pada bulan Juli. Selain itu, investor juga mencermati perkembangan perdagangan global. Presiden Trump dijadwalkan membuat keputusan pekan depan terkait perpanjangan jeda 90 hari atas kebijakan tarif balasan. Dari segi analisa fundamental menunjukkan kecenderungan naik dengan teknikal konsolidasi bias jenuh beli. Saran perdagangan hari ini, rekan-rekan bisa ambil buy jika harga bergerak di area 35,99 US dollar per troy ounce, sell jika harga bergerak ke area 36,19 US dollar per troy ounce. Lalu kita beralih ke komoditas minyak. Harga minyak ditutup di angka 66,47 dolar atau dihargakan sekitar 1.080.600 rupiah per barel. Harga minyak turun tipis pada hari Senin setelah berkurangnya risiko konflik di Timur Tengah dan potensi peningkatan produksi dari OPEC pada bulan Agustus. Sementara itu, produksi minyak mentah Amerika Serikat mencetak rekor baru. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, produksi pada bulan April mencapai 13,40 juta barel per hari, naik dari 13,45 juta per barel pada Maret. Pertemuan resmi OPEC dijadwalkan pada 6 Juli mendatang. Survei Reuters juga mencatat bahwa produksi OPEC naik pada Mei, meskipun beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih melakukan penyesuaian produksi di bawah batas kuota. Jika disetujui, total peningkatan pasokan dari OPEC tahun ini akan mencapai 1,78 juta barel per hari, setara dengan lebih dari 1,5% dari permintaan minyak global. Dari segi analisa fundamental menunjukkan kecenderungan turun dengan teknikal konsolidasi bias bearish. Untuk saran perdagangan hari ini, teman-teman bisa ambil buy jika harga bergerak ke area 66,57 dolar,
Sell jika harga bergerak ke area 66,63 dolar. Baik, itu saja flash news yang dapat saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Saya Yogi Deka pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.